Suku Inka adalah suku peradaban kuno yang berkembang di wilayah Andes, terutama di kawasan yang sekarang menjadi negara Peru, serta sebagian dari Ekuador, Bolivia, Chili, dan Argentina. Suku ini terkenal karena keberhasilannya dalam membangun salah satu kerajaan terbesar di Amerika Selatan dengan ibu kotanya di Cusco, Peru. Peradaban ini berkembang antara tahun 1400 hingga 1533 Masehi. Bagaimanakah sejarah perkembangan peradaban suku Inka? Pada tahun 1438, Pachacuti Inca Yupanqui menjadi Kaisar Inka yang ke-9. Bersama putra-putranya sebagai kapten militer. Kaisar memulai memperluas wilayah Inka di luar wilayah Cusco. Ia memberikan pekerjaan pemerintahan kepada orang-orang yang bisa berbicara bahasa Quechua, bahasa Inka. Raja ini juga memerintahkan pembangunan Machu Picchu sekitar tahun 1450. Pachacuti Inca Yupanqui menyerahkan kekuasaan kepada putra Topa Inca Yupanqui pada tahun 1471. Kemudian ia memperluas wilayah kekuasaan lebih luas daripada pemimpin Inka lainnya, dan akhirnya menguasai sebagian besar wilayah barat Amerika Selatan. Pada saat itu, Inka memerintah lebih dari 12 juta orang yang berbicara dalam sekitar 30 bahasa yang berbeda. Suku Inka menuntut agar orang-orang yang ditaklukkannya tidak boleh berbicara bahasa Quechua, seperti suku Hanka yang berbicara bahasa Aymara dan suku Chimo yang berbicara bahasa Mochicha. Mereka juga harus bertugas di ketentaraan dan membangun pos-pos militer, kuil, dan jalan. Pasukan dan pejabat Inka bergerak di seluruh pemerintahan melalui sistem yang mencakup 2 jalan raya utama. Satu di sepanjang pantai dan satu lagi di sepanjang Andes. Banyak jalan yang lebih kecil yang menghubungkan keduanya. Sistem jalan tersebut juga mencakup terowongan, jembatan, dan gudang untuk menyediakan perbekalan dan tempat istirahat bagi para pelancong. Sepanjang sejarah kekuasaan, kelompok-kelompok kecil orang yang ditaklukkan sering melakukan pemberontakan terhadap suku Inka. Dan pemberontakan besar akhirnya pun terjadi pada tahun 1500. Kemudian sekitar tahun 1526, 2 putra Raja Inka bertengkar tentang siapa yang akan memerintah selanjutnya, hingga perang saudara pun terjadi. Pada saat yang sama, penyakit seperti cacar yang dibawa oleh penjelajahan Eropa menurunkan sekitar 65% populasi penduduk Inka. Dan pada saat itu jugalah orang Spanyol berhadapan dengan suku Inca. Pencarian emas merupakan salah satu alasan utama bangsa Spanyol ingin menjelajahi dan menaklukkan Amerika. Karena ketika Christopher Columbus kembali ke Spanyol dari pelayaran pertamanya di Amerika, ia menceritakan kisah-kisah tentang orang-orang yang didekorasi dengan emas. Dengan dipimpin oleh Francisco Pizarro, dan sekelompok 180 orang Spanyol pergi mencari kota besar dengan kuil-kuil yang dilapisi emas itu. Selama bertahun-tahun suku Inka telah menambang emas dan perak dari pegunungan Andes untuk menciptakan perhiasan dan karya seni yang indah. Pada tahun 1533, Pizarro bekerja sama dengan musuh-musuh Kaisar Inka, Atahualpa untuk menangkapnya. Untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, Atahualpa menawarkan Pizarro cukup banyak emas dan perak untuk memenuhi ruangan tempat ia dikurung. Namun, tawaran itu tidak menyelamatkannya atau memperburuknya. Setelah harta karun dikumpulkan, Pizarro melebur semua pot emas dan perak, perhiasan, patung-patung kecil, dan barang-barang lainnya. Lalu membagi harta karun itu di antara para penjajah Spanyol. Kemudian Pizarro mengakhiri Atahualpa, yang mengakhiri kerajaan Inka. Sebagian besar masyarakat Inka adalah petani dan penggembala, yang memelihara alpak dan lama.
Keluarga besar tinggal bersama di tanah yang sama, membuat pakaian dan selimut mereka sendiri dari wol alpak dan lama. Rumah mereka terbuat dari batu atau lumpur dan beratap rumput kering. Semua anggota keluarga juga diharapkan bisa saling membantu, termasuk anak-anak. Karena suku Inka tinggal di pegunungan, mereka seringkali harus membangun teras, atau daerah datar yang dipotong di lereng bukit, untuk menanam tanaman mereka. Mereka juga harus menggali kanal sehingga mereka dapat mengarahkan aliran udara pegunungan dan hujan ke tanaman seperti quinoa, jagung, alpukat, dan kentang. Iklim yang keras juga menyebabkan makanan terkadang langka, sehingga suku Inka cara mencari bagaimana untuk mengawetkan beberapa makanan agar dapat bertahan lama. Misalnya, mereka memisahkan air dari kentang secara perlahan selama beberapa hari. Kentang yang kering dapat bertahan hingga 10 tahun. Suku Inka percaya bahwa penguasa mereka adalah putra Dewa Matahari. Dewa Matahari adalah dewa utama mereka. Dan juga mereka mengawetkan setelah kematian dengan cara mengeluarkan organ-organ mereka. Suku Inka mengawetkan tubuh dengan alkohol, dan membekukan jenazah mereka di udara pegunungan yang dingin dan kering. Seperti Firaun Mesir kuno. Para bangsawan ini dimakamkan bersama harta benda mereka. Orang-orang biasa juga terkadang mengawetkan jenazah mereka dengan cara menempatkan mereka di gua-gua yang dingin dan kering. Mereka terkadang membawa keluar leluhur yang telah dimumikan pada upacara-upacara seperti pernikahan atau festival panen, atau ke pertemuan-pertemuan penting masyarakat. Suku Inca tidak memiliki bahasa tertulis. Sebaliknya, mereka menggunakan tali simpul yang disebut kuipu untuk menyimpan catatan mereka. Para ahli berpendapat bahwa hal-hal seperti gaya simpul dan warna tali semuanya mengandung informasi. Para peneliti juga menggunakan komputer untuk mencoba mengurai kode-kode yang telah lama hilang ini. Lalu mengapa peradaban Inka ini masih penting? Bangsa Spanyol tidak pernah menemukan Machu Picchu, hingga tidak pernah diketahui oleh dunia luar sampai tahun 1911. Ketika pemandu asal Peru Melchor Arteaga membawa penjelajahan Hiram Bingham ke situs tersebut. Hingga para ahli pun kagum melihat bangunan Machu Picchu yang masih berdiri kokoh, meskipun berada di gunung yang sering dilanda gempa bumi. Kini, orang-orang dari seluruh dunia melakukan perjalanan untuk mengunjungi Machu Picchu, dengan menjelajahi sepanjang jalur Inka yang digunakan 500 tahun lalu. Hingga kini, beberapa orang Peru masih menggunakan teknik tenun Inka untuk membuat pakaian. Dan lebih dari 8 juta orang masih berbicara menggunakan bahasa Quechua, yaitu bahasa Inka.